Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfiani, kelas A 630. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban pelaporan. Yang pertama, kewajiban laporan keuangan regulatori. Laporan keuangan regulatori yaitu laporan keuangan disampaikan pada Bank Indonesia dan regulator lainnya. Laporan keuangan regulatori mempunyai 6 jenis. Laporan bulanan Bank Umum atau LBU yaitu laporan keuangan yang disusun oleh bank untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka. Dan LBU terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan per kantor, laporan gabungan, laporan perusahaan anak, dan laporan konsolidasi. Laporan lalu lintas devisa atau LED yaitu perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antara penduduk. Laporan harian Bank Umum atau LHBU adalah laporan ini terdiri dari informasi yang bersifat transaksional, indikator, posisi, proyeksi keuangan yang bersumber dari data transaksi bank pelapor. Laporan berkala Bank Umum atau LBBU adalah laporan yang disusun secara sistematik oleh bank untuk kepentingan Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara online ke Bank Indonesia oleh kantor pusat bank pelapor yang berisikan data posisi dan laporan yang bersifat kualitatif. Laporan kantor pusat Bank Umum atau LKPBU yaitu laporan informasi yang bersifat posisi atau outstanding pada bulan laporan dan data yang bersifat kumulatif. Laporan kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS menyampaikan dasar hukum laporan LPS yang harus disampaikan oleh bank. Kedua, laporan keuangan statutory. Laporan keuangan statutory yaitu laporan keuangan yang disampaikan kepada publik, manajemen bank, dan lembaga lainnya. Laporan keuangan statutory mempunyai 4 jenis yaitu laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, dan laporan konsolidasi. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bersifat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sebagai dasar atau base figure penyusunan rencana atau planning masa depan. Yang keempat, jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan mempunyai 5 jenis. Posisi keuangan pertama, posisi keuangan neraca atau adalah unsur laporan keuangan bank yang mempunyai posisi harta, kewajiban, dan ekuitas modal sesuatu bank pada suatu saat tertentu, misalnya 31 Desember 2015 sampai 30 Juni 2016. Yang kedua, laba rugi komprehensif atau laba rugi adalah unsur laporan keuangan bank yang memuat pendapatan dan beban serta laba atau rugi usaha yang diperoleh oleh suatu bank selama suatu kurun waktu atau periode tertentu, misalkan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015, sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016. Yang ketiga, laporan harus kas adalah unsur laporan keuangan bank yang memuat harus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas adalah unsur laporan keuangan bank yang memuat peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan suatu bank selama periode tertentu berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah unsur laporan keuangan bank yang membuat penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan harukas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti tagihan dan kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Yang kelima, analisis laporan keuangan bank. Yang pertama ada analisis tren. Analisis tren dilaksanakan dengan melihat pergerakan grafik beberapa aspek bisnis bank dari suatu periode ke periode lain, misalkan dalam kurun waktu 6 bulan atau beberapa tahun. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis komparatif dapat dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu analisis komparatif vertikal dan analisa komparatif horizontal. Analisis komparatif vertikal dilaksanakan dengan cara membandingkan unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi terhadap total aset, total kewajiban, total pendapat, total biaya. Analisis komparatif horizontal dilaksanakan dengan cara membandingkan unsur-unsur neraca dan laporan laba rugi terhadap total aset, total kewajiban, total pendapat, total biaya dari beberapa bank yang terpilih, biasanya bank yang setara dalam suatu pergrup.
Yang keenam, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas atau lebih anak perusahaan atau bank non-bank. Entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan materi kewajiban pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.